Dan gambar ini kan tidak harus selalu seperti ini. Ini kenapa dengan gear? Ini kaitannya dengan reformasi. Makanya gambarnya gear. Saya tertarik sekali dengan sebutan pewarta visual. Pewarta visual itu artinya yang dikenal di luar itu sebagai graphic jurnalis. Ketiga dari potongan wilayah inilah yang menimbulkan sebuah profesi yang namanya infografik. Ini sebuah karya infografik atau orang yang membuat infografik itu dikenal sebagai graphic jurnalis. Kalau di Indonesia itu sebagai pewarta visual. Memang kalau di luar negeri, Itali, di Amerika itu profesi ini sudah berlangsung 40-50 tahun sebelumnya. Waduh, kita terlambat banget ya? Lambat banget. Selamat sore, jumpa kembali bersama saya Usi Samsi di Kopi di Halaman. Kali ini kita kedatangan seorang tamu, yaitu bernama Tovan Arifin, seorang infografik atau infografis. Kita akan bincang-bincang apa itu tentang infografik ataupun infografis yang selama ini mungkin orang sudah tahu tetapi tidak mengerti sebetulnya apa kaitannya dengan jurnalistik, kaitannya dengan dunia tulis-menulis atau kaitannya dengan fotografer. Ya, selamat sore Mas Tovan. Selamat sore Mbak Usi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya walaupun hujan-hujan seperti ini. Ya, kita tetap jalan terus. Mas, bisa cerita nggak sedikit tentang infografik itu apa ya sebetulnya? Kita sebetulnya sudah disuguhi dengan sajian-sajian infografik itu dari media cetak, majalah, koran, televisi, dan rata-rata itu sudah disajikan oleh para desain grafis yang ada di media itu kepada pemirsa, baik itu di media cetak maupun elektronik. Nah, hanya mungkin masih banyak yang belum paham apa itu infografik. Infografik itu adalah sebuah produk jurnalistik. Jadi infografik itu adalah penyajian berita secara visual. Jadi kalau selama ini banyak berita-berita yang ditulis oleh seorang wartawan atau disampaikan oleh presenter atau reporter ya, dengan kameramen, dengan fotografernya gitu kan. Dengan infografis ini dia bisa menggabungkan antara fotografi, karya tulis, sama visualnya gitu. Jadi sebetulnya ini di Indonesia masih dibilang cukup baru ya, anyar lah profesi ini. Namun di Amerika mulai tahun berapa itu barunya kira-kira? Baru di tahun 2000. Tahun 2000 dipelopori oleh Surat Kabar Nasional Kompas. Tapi Mas Tovan sendiri kan sudah sebagai pelaku ya di sini. Sebelumnya pernah bekerja juga di bagian memang di infografis itu sendiri di Kompas Gramedia? Betul. Saya mengawali pekerjaan saya sebagai seorang desain grafis di Harian Sriwijaya Pos Palembang. Baik. Kemudian juga sebagai desain grafis di produksi iklan di Bernas. Kemudian redaktur artistiknya di sebuah koran Berita Yuda Jakarta. Kemudian juga saya juga sebagai art director dan desain grafis di Gramedia Majalah. Nah, ketika ada profesi ini muncul di Kompas, saya tertarik sekali dengan sebutan pewarta visual. Pewarta visual itu artinya yang dikenal di luar itu sebagai graphic jurnalis. Jadi saya pengen tahu juga nih apa nih antara perbedaannya antara seorang graphic jurnalis dengan seorang desain grafis gitu ya. Iya. Nah, disitulah saya coba masuk ke Kompas dan saya bekerja sebagai graphic jurnalis di Kompas. Tapi pada saat itu istilah seperti itu Kompas yang menampilkan atau memang ada lowongan seperti itu? Lowongan itu dibuka oleh Kompas. Oleh Kompas, infografis gitu, seorang infografis. Soalnya saat itu ada peralihan ya, antara peralihan begitu padatnya kota-kota metropolitan ini sehingga semua menjadi kecil. Bagaimana buku itu menjadi kecil dan koran itu menjadi dikecilin sehingga bisa dibaca secara simpel oleh orang yang duduk di kereta. Hal-hal itu membuat redesign Kompas yang tadinya halamannya besar menjadi kecil gitu. Tapi pemetakannya gimana nih? Tadi kan diberitakan secara visual ya. Padahal seorang fotografer dia sudah memotret, kemudian bisa menampilkan karyanya itu dalam sebuah majalah atau sebuah koran gitu ya, atau sebuah media. Seorang penulis atau wartawan tulis itu sendiri dia juga kadang-kadang harus memotret. Bedanya di mana nih?
antara infografis dengan seorang wartawan, dengan seorang fotografer, dengan graphic design. Ya, mungkin saya perlu jelaskan sedikit tentang bagian kerjanya, Mbak ya. Boleh, gimana? Jadi ada di jurnalistik itu ada bagian kerja seorang informasi, baik, bidang jurnalis, kemudian ada visual. Informasi itu artinya riset. Informasi itu apapun. Informasi yang ingin Anda promosikan itu juga informasi. Oke. Baik. Seperti promosi produk itu informasi itu. Oke. Ya, sebuah yang baru informasi. Jadi berbeda dengan jurnalistik. Jurnalistik itu adalah sebuah hasil liputan atau peristiwa atau pemikiran atau opini yang ditulis oleh seorang penulis. Baik. Nah, inilah informasi yang ditulis oleh seorang jurnalis di wilayah jurnalis ini yang menimbulkan profesi sebagai seorang wartawan. Itu ya. Kemudian ada bidang jurnalis, tapi disajikan dalam bentuk visual yang direkam atau seorang kameramen ataupun seorang ini fotografer ya, dipegang oleh inilah yang menimbulkan seorang profesi fotografer. Dia juga harus bisa nulis untuk menulis caption dan segala macam. Nah, sementara desain grafis dia tidak melingkupi bidang jurnalis. Dia adalah menyajikan informasi secara visual. Jadi bidangnya itu informasi dan visual. Jadi informasi yang disajikan desain grafis ini tidak akurat, bukan tidak seakurat, tidak ada unsur jurnalistiknya. Bisa jejak info yang lama tapi diinformasikan lagi secara visual, itulah yang menimbulkan profesi desain grafis. Dan bisa foto visual yang disajikan ini bisa aja dibagus-bagusin, umpamanya dimanipulasi, umpamanya kalau visualnya kurang bagus dibagusin, warnanya kurang cemerlang dijas. Apalagi mungkin kaitannya dengan iklan ya. Tapi kalau visualnya fotografi, ya nggak boleh dia bagus-bagusin atau dia manipulasi hasil karya foto. Nah, inilah karya foto jurnalistik, bedanya dengan seorang desain grafis. Baik, lalu dengan infografik. Nah, infografik adalah ketiga wilayah jurnalis, informasi, visual. Ketiga dari potongan wilayah inilah yang menimbulkan sebuah profesi yang namanya infografik, sebuah karya infografik. Atau orang yang membuat infografik itu dikenal sebagai graphic journalist. Kalau di Indonesia itu sebagai pewarta visual. Sama pewarta visual itu sama sepertinya seorang kartunis. Tapi karya kartunis itu cenderung dibuat menjadi guyonan, ejekan, lucu, banyol. Tapi bisa ke politik, bisa ke ekonomi, bisa ke budaya, bisa macam-macam. Nah, itu pewarta visual juga. Yang kedua pewarta visual adalah fotografer. Dia jalan dari rumah menemukan lubang, dia foto. Nah, itu sebuah informasi jurnalistik gitu. Ketika disajikan ada lubang tuh di jalan Sudirman namanya. Kedalamannya 90 cm, ini membahayakan gitu. Itu masuk ke infografi. Ke fotografi. Ya, baik. Fotografi jurnalistik tadi. Nah, kalau desain grafis tidak menampilkan hal itu. Kalau infografiknya sendiri? Kalau infografiknya bisa, tapi dengan tambahan teks gitu. Jadi hasil foto yang difoto oleh seorang fotografer tadi bisa dibuat. Lubang ini maunya dalamnya 50 cm. Itu dengan bahasa ya? Dengan bahasa. Okay. Tapi di atas foto tadi. Baik. Bisa ditambahkan itu. Kemudian jalannya aspal atau tanah liat atau apa, itu bisa bolongannya kedalamannya sampai. Kemudian di mana sih lokasi bolongan ini, kan bisa aja macam-macam, bisa di sini bolong, bisa di sana bolong. Nah, itu harus dibuat peta lokasinya. Peta lokasi, maunya jalan. Ini seorang apa? Fotografer? Infografik. Oh, infografik. Bedanya dengan fotografer bahwa dia hanya memotret saja, dia hanya menceritakan itu saja. Tetapi kalau infografik, bisa lebih detail. Dia harus detail. Apakah seorang fotografer itu ketika dia bisa menceritakan detail itu mungkin nggak penting ya? Oh, bisa, tapi ada kecenderungan orang itu agak sulit membaca. Ketika caption itu lebih dari 3 baris, orang udah agak sedikit malas, apalagi tulisan berkolom-kolom. Tapi kalau itu disajikan secara visual, 50 cm dalamnya. Oh, petanya di sini, Jalan Sudirman namanya. Orang langsung melihat gambar. Seolah-olah gambaran itu menjadi 3 dimensi. Seperti itu kah? Ya, bisa seperti itu ya. Tapi informasi yang diberikan lengkap. Walaupun mungkin di fotografi bisa menulis lubang ini terjadi di Jalan Jenderal Sudirman kilometer sekian namanya kan, Jakarta. Udah selesai, tapi orang tidak bisa membayangkan. Tidak semua orang tahu dengan Sudirman itu. Tapi ketika infografik
oh di sini deket jalannya RM Marta Dinata atau deket apa gitu. Berarti seorang infografik dia harus bisa ya menulis, Ya. harus bisa memotret kan? Potret. Memotret juga harus bisa. Kemudian Menggambar. harus itu. Harus. Itu harus. Kalau dia Yang hanya punya keempat, dia harus menguasai software grafis. Oke. Yaitu terdiri dari Jadi cikal bakalnya itu dari desain grafis. desain grafis. Kemudian lahirlah menjadi infografis. Kenapa dia bisa lahir atas dasar apa tuh? Umpamanya untuk news ya, Ha-ha. semacam ini. Saya sajikan umpamanya di Harian Kompas waktu itu Gempa tentang guncang Gorontalo. gempa Gorontalo. Iya. Hal ini saya ambil dari citra satelit. Di mana kejadiannya? Nah, titik-titik di sini ada penjelasan. Titik Oke. kedalamannya berapa kilometer kedalaman lautnya itu yang kita dapat dari BMG, BMKG ya. Kemudian terjadi di mana saja itu fotografer tidak akan bisa mendapat Sampai sedetail itu bukan sedetail, artinya bisa membelah membelah bumi bagian utara yang kena, membelah bumi bagian Jawa yang kena, membelah bumi bagian Gorontalo yang kena. Tidak akan bisa didapat. Nah, inilah pekerjaan fotografi, pekerjaan infografis yang membutuhkan. Nah, disinilah yang keempat tadi fungsinya penguasaan software tadi. Penguasaan software itu terdiri dari hand drawing program, kemudian foto program, sama page layout program. Hasil dari ini meletakkan infografik, meletakkan grafik, meletakkan foto, inilah kerjaan desain grafis. Tetapi seorang infografik dia juga harus bisa dong desain grafis. Pasti bisa. Ya. Bisa. Tapi seorang desain grafis dia belum tentu bisa membuat infografis. Oke, karena syaratnya tadi ya cukup harus bisa gambar, harus bisa nulis, harus bisa detail tadi, harus bisa satu lagi tadi yang dia harus ada turun ke lapangan, harus ada peliputan dan wawancara. Dan tidak semua orang itu mempunyai kemampuan untuk mewawancarain orang. Oke. Kalau misalnya saya seorang wartawan atau seorang fotografer ya, dia sudah membuat seperti itu, lalu dia ingin membuat infografis, tapi dia sudah bisa bayangkan konsepnya dia ada, kasih aja seorang desain grafis, bisa nggak? Bisa, tapi kan artinya kerjasama antara fotografer ini dengan si desain berarti grafis. Itu karyanya siapa? Karyanya berdua. Oh, ya, saya contohkan semacam ini. Nggak bisa karya sendiri ya, karena konsepnya saya. Bisa dikerjakan secara bersamaan atau secara tim. Seperti ini. Karena kejadiannya malam jam 11, padam air ini, kita keburu waktu, sementara deadline kita jam 12 dan jam 1 harus naik cetak. Oke, kita kerja sama infografik. Lo bikin gambarnya, gue cari datanya, kita satukan. Ini Taufan dan Gunawan ini. Oke, jadi gitu ya, semacam baik-baik. Jadi bisa dikerjakan secara tim, jadi tidak harus dengan saya sendiri atau seorang personal sendiri yang mengerjakan. Bisa. Apa sih tantangannya menjadi seorang infografis? Itu tadi, seperti pekerjaan wartawan tadi, dia harus bisa mewawancarai, mengkolek data, menggambar, dan tantangannya itu ya karena baru ya mungkin ya, karena baru. Jadi ada hal tantangan tersendiri bagi seorang. Kayaknya lebih susah ya daripada menjadi mungkin wartawan, karena wartawan hanya nulis aja. Mungkin potret nggak harus menjadi kayak orang fotografer. Tapi infografik dia harus bisa nulis, dia harus bisa motret, dia harus bisa tahu softwarenya. Ya capek deh. Gimana itu kerjaannya juga gimana? Emang gajinya gede ya? Seorang infografis itu gimana nih? Berapa nih? Enggak. Mungkin ini buat semangat ya teman-teman ya, karena teman-teman mungkin mau tahu apa sih infografis itu. Perkembangannya sekarang ya, dulu sampai sekarang, dan mungkin di masa datang siapa tahu bisa menjadi suatu lahan yang baru. Di era digital lagi nih misalnya juga, mungkin bisa ceritain deh kaitannya sama medsos, mungkin gimana tuh? Sebetulnya yang dilakukan oleh media elektronik, televisi, sebuah kejadian peristiwa pada saat itu, mereka sudah langsung bisa menampilkan infografiknya, karena mereka sudah mempunyai data. Kejadian itu dapat dari wartawannya itu. Dia bisa tampilkan, dan ini profesi ini tidak akan hilang ke depan, menjadi prospektif sekali untuk seorang desainer grafis untuk meningkat menjadi infografis. Hanya saja orang-orang yang mengetahui tentang tadi yang saya jelaskan, wilayah kerja infografik, cara kerja infografik, bidang jurnalistik itu kan tidak mudah. Iya dong. Kita belajar aja mungkin harus belajar menulis aja mungkin ada sekolahnya.
Ya, fotografer ada sekolahnya, desain grafis ada sekolah, infografis ada sekolahnya nggak? Belum ada. Terus gimana dong kalau nggak ada sekolahnya nih? Ya, itu kebetulan. Jadi berarti harus memperkaya sendiri atau belajar sendiri? Belajar, enggak. Memang kalau di luar negeri, di Italia, di Amerika itu profesi ini sudah berlangsung 40-50 tahun sebelumnya. Waduh, kita terlambat banget ya? Lambat banget. Jadi kalaupun ada dulu masih secara manual gitu dengan gambar tangan, dan itu soal akurasi. Kadang-kadang di infografik itu harus akurat ketika orang berdiri dibandingkan dengan sebuah genset maunya. Yang ukurannya 1 meter itu harus sesuai dengan jaraknya orang itu berdiri 1,70 m dengan ini. Nah, kalau di desain grafis kan tidak mementingkan itu. Iya. Bisa saja orangnya dari jauh, gambarnya besar. Nah, perbandingan itu yang harus sesuai. Atau skala yang kayak gini. 1 kilometer dari sini ke sini itu berapa? Itu harus dihitung ya? Harus ada skala. Duh, ini mumet juga ya. Harus ya, ada yang harus bisa hitung-hitungan lagi. Nah, belum lagi data statistiknya, Mbak. Iya. Semuanya pemilihan presiden, survei polling, kayak gini nih. Tidak semua grafik itu bisa disajikan dalam bentuk pie semuanya. Pie. Jumlah ini nih bisa ada 4 grafik dasar yang data statistik itu, yaitu grafik pie, grafik batang, tipografik, garis gitu, sama tabulasi. Ini buat sendiri gambarnya atau buat dari internet ambil terus ditulisin sendiri? Kita harus buat sendiri. Beneran? Ini karya. Oh. Dan gambar ini kan tidak harus selalu semacam ini. Ini kenapa dengan gear? Ini kaitannya dengan reformasi. Makanya gambarnya gear. Kalau ngomongin soal kue, mungkin gambarnya kue. Ngomongin produksi gandum, mungkin roti bisa dibelah menjadi pie, roti itu menjadi 100%. Makanya data-data ini juga menentukan bentuk grafis mana yang cocok untuk dijadikan sebuah infografis visualnya itu. Jadi tidak sembarangan data kemudian bisa dijadikan grafik pie atau grafik batang atau grafik demam. Mohon maaf ya, ini sebenarnya profesi ini menurut saya sulit ya. Sulit menurut saya karena di samping harus mempelajari yang 3 hal itu tadi ya, desain, wartawan, jurnalistik menulis, kemudian menulis, kemudian memotret, menggambar ya, itu lagi menggambar saja. Kalau orang nggak bisa gambar pasti nggak bisa. Bener nggak? Berarti dia nggak bisa dong jadi infografis. Ya, nah di sinilah perlunya tim tadi. Umumnya seorang director, gue pengennya disajikan ini tidak dalam bentuk tulisan. Mbak Usi sebagai pemret, sebuah pemret atau redaktur lah di ekonomi. Saya nggak mau nih cuma tulisan dan foto bahwa harga jagung cuman ngambil foto jagung, makanya kan di kebun jagung tampilkan tulisannya harga jagung, nggak bisa. Saya harus tampilkan nilai infografik. Nah itu direkturnya si pemret ini tadi atau redaktur tadi. Gimana? Apa yang disajikan selain itu? Dibuat tahun sekian, tahun 1990 produksi jagung sekian ton, 95 sekian ton, sehingga ada sajian informasi lain yang didapat oleh pemirsa atau pembaca atau audien. Jadi bukan sekedar pada saat itu saja gitu. Jadi sebenarnya kalau saya lihat ini adalah sebuah karya ya. Sesungguhnya ini bisa dipamerkan dong ya? Sudah. Kalau di Kompas itu pernah berpameran tentang infografik di Bentara Budaya Jakarta. Tahun berapa ya itu? Masih ingat nggak? Sekitar 2000. Masuk Kompas tahun berapa? Saya tahun 2000. Tahun 2000. Kemudian pameran itu? Sekitar tahun 2015. 2015. Oh, oke. Setelah saya keluar gitu. Oh, keluar ya. Jadi cuma berapa tahun di Kompas? Saya sampai 6. Oh, 6 tahun. Cukup ya. Tapi cukup. Ya, di sini ya kan kalau misalnya kita ambil dari internet, tadi ya, dibilang dari internet gambar orang nih, boleh nggak gitu? Ya, lo harus menyebutkan sumbernya. Oh, itu aja, harus bisa aja sumbernya. gambar itu, atau foto itu, atau image itu adalah punya seseorang yang sudah didaftarkan ke Haki. Anda bisa kena tuntut, kena hakinya gitu. Mas Sofan, dari pembicaraan kita ini ya, sebagai seorang infografik ya, kira-kira ini apa yang tantangan terbesar dan kemudian buat teman-teman kalau ingin menjadi seorang infografik? Apa tuh? Satu, kuncinya harus belajar dan menguasai yang selain 4 tadi ya. Bisa menggambar, bisa menulis, bisa memotret, ya kan? Bisa menguasai software grafis. Yaitu tantangannya juga
harus bekerja sama dengan tim. Ya, dia nggak bisa kerja sendiri ya. Belum tentu foto Belum yang tentu, kita oke. hasilkan bagus, atau belum tentu foto yang kita inginkan kita bisa dapat. Mungkin sudah difoto oleh fotografer sebelumnya gitu. Dan itu kita harus minta izin dia. Oke. Dan kita harus menyebutkan sumbernya, Ya. sumber foto itu siapa. Atau mungkin orang yang di luar grup kita yang fotonya bisa saya pakai. Mau yang di luar dari institusi saya, institusi lainnya kita bisa bayar. Atau fotonya bagus dapat di Antara atau Reuter, kita beli. Gitu. Iya. Foto itu, semuanya soal foto. Keren, keren. Mas Tovan, Ya. kita tadi udah ngobrolin nih seluk-beluk infografik itu Ya. sendiri ya. Sekarang nih bagaimana sih perkembangannya mungkin sedikit ya dari dulu dan sekarang ini di era digitalisasi 4.0. Oke. Gimana? Sebetulnya dari tahun 2000 sudah ada infografik itu dan sampai sekarang pun banyak. Di Indonesia media, ya. Di Indonesia maupun di luar negeri juga. Di luar negeri sudah 40 tahun yang lalu 40 dong. tahun yang lalu Oke. ya. Di Indonesia juga sudah menampilkan infografik. Hanya saja sajian yang disajikan infografik yang benar, yang tepat guna, yang menjadi sebuah informasi visual itu tadi itu Informasi yang bagus gitu ya, visual, bisa informasi diterima. Visual itu masih banyak yang belum tepat menurut Oh saya. ya? Yang sekarang ada itu memang banyak yang nggak tepat tuh. Jadi gini, menyajikan informasi Heeh. dengan profesi sebagai seorang desain grafis itu belum tentu infografik. Oke. Iya, informasi. Tapi kalau infografik itu menyajikan informasi dengan jurnalistiknya, karena infografik ini adalah produk jurnalistik. Gitu. Kenyataan yang ada sekarang seperti apa yang dianggap salah itu? Umumnya begini, unboxing, cara membuka sebuah kemasan apa? Pertama, kedua, caranya, ketiga, keempat, kemudian terangkailah sebuah produk itu. Nah itu juga infografik. Tapi tidak ada terkait dengan jurnalistiknya. Oh, jadi harus ada kaitan dengan jurnalistiknya. Oh, iya. Makanya di situ di infografik itu ada yang bersifat news, seperti yang saya sajikan gempa terjadi di Gorontalo, gempa yang terjadi di Jogja, kedalamannya berapa. Itu harus ada data-data. Kayaknya itu bisa dengan penelitian deh. Sebuah penelitian itu kan bukan jurnalistik, bisa. tapi bisa dikaitkan dari kedokteran, dengan itu. semuanya sebuah virus semuanya. Iya. Bagaimana si virus ini bisa berkembang kemana-mana menjadi seperti COVID-19 Sporadis yang kita gitu ada, ya. Ada yang Delta, ada yang varian apa yang sekarang ini yang baru Omikron. Nah itu bisa disajikan dalam bentuk infografik. Berapa lama waktunya Dibuat tuh virusnya gambarnya Iya, kayak gambarnya apa, seperti detailnya apa. kayak apa, sel-selnya kayak apa kayak itu bisa kita dapat dari rujukan dari jurnal Baik. penelitian di Nah, kedokteran. Dikaitkan dengan dunia media sosial sekarang ini, orang kan lebih sekarang gampang jepret-jepret kamera ya, apalagi handphone ya. Ketinggalan nggak infografis atau menjadi sesuatu yang aneh atau memang ini tren baru? Tetap update ya, artinya tetap bisa dilakukan itu produk infografik tadi. Hanya saja kelemahannya membutuhkan waktu, tidak seperti jepret-jepret tadi langsung disajikan menjadi sebuah berita atau informasi. Nah kalau gambar itu kan harus diolah, Iya. ada data, Iya. ada data statistik, ada kolek gambar itu tidak bisa sembarang gambar kita ambil. Kalau ngambil di Google banyak gambar mungkin, kita ngomongin soal apa namanya. Jenis bunga bisa kita ambil. Mungkin bunga gambar yang kita ambil itu punya orang, sudah ada copyrightnya gitu loh. Oh. Itu bisa bahaya. Mengamati nggak ada memang dari sekian banyak orang ini atau di Indonesia ataupun di luar negeri yang membuat karya infografik di media sosial atau di Instagramnya atau apa, ada nggak memang? Ada seperti apa kejadian peristiwa demo ya kan atau bencana alam itu pasti ada infografiknya. Oke. Pasti ada infografik. Yang sudah ketahuan siapa misalnya, ada nggak yang memang menurut Mas Tovan nih siapa yang bagus gitu di Indonesia? Di Indonesia itu Harian Kompas paling tepat dan benar dan cepat gitu. Masih the best ya Harian Kompas. Iya, dalam menyajikan infografik secara benar ya. Iya. Jurnalistik tadi gitu loh. Kaidah-kaidah jurnalis itu ada di situ. Oke, kita nggak menyebutkan harian lain, tetapi yang mungkin ada yang kurang gitu ya, ada yang tidak tepat di sana. Ada yang kurang pas mungkin. Ada yang kurang pas seperti tadi itu. Ketika melihat sesuatu yang nggak pas itu sendiri, apa yang dirasa sama Mas Tovan? Ganjil aja kayaknya saya, pengen banget ngasih tahu gitu loh. Okay. Data yang lu dapetnya dari mana gitu loh. Kalau dikomparasi bisa nggak
tahun berapa, terus gambar yang lu sajikan ini nih, saya nih ngelihat sebagai seorang visual, loh nggak sebanding terkait dengan apa infografik di dalam sebuah produk iklan. Itu saya ambil sebagai contoh sebuah handphone. Handphone ini kita nggak nyebutin mereknya, mungkin keluaran terbaru atau seri 3 namanya kan. Seri 3 ini ukurannya 8 cm kali 18 cm. Nah, untuk ukuran 18 cm kali 8 cm tadi tidak semua orang terbayang sebesar apa. Tidak terbayangkan, orang yang bukan orang visual tidak terbayangkan ukuran sebesar apa. Nah, untuk menampilkan iklan infografik tadi harus ada pembanding. Gambar handphone ini disandingkan dengan sebuah produk yang familiar, korek sebesar ini, disandingkan berhadapan begini, sehingga orang tahu, oh lebih besar dari korek, 3 kali korek punya lebarnya, 1,5 kali korek api panjangnya. Nah, gambaran-gambar ini tidak boleh harus disajikan kalau di infografik. Tapi kalau di desain grafis, kalau di fotografer aja kan bisa motret kayak gitu, udah kelihatan orang juga ngeliat dari fotografer. Dari fotografi maksudnya. Ya, tapi kan orang tidak bisa terbayangkan besar apa kalau tidak ada pembanding. Iya. Jadi kalau ada pembanding ini orang langsung tahu, oh sebesar ini, 2 kali ini gitu. Kalau fotografi tadi bisa dapat ukuran, tapi tidak terbayangkan ukurannya, tidak ada pembanding. Nah, kalau di desain grafis ini bisa dibuat lebih fantastis lagi, warnanya bisa dikeluarkan, lightingnya. Itu nggak perlu ya? Nah, di infografik nggak perlu. Itu tidak disarankan, karena akan menipu pemirsa terhadap produk itu. Kalau di iklannya sih boleh dipakai untuk infografik, untuk iklan gitu, boleh. Untuk memperjelas ya. Iya. Baik. Kalau misalnya ya, itu detail banget kan ya. Menurut Mas Tovan, anak-anak muda zaman sekarang ini kelihatannya gimana? Dengan infografik ini mereka tertarik nggak? Aku rasa tertarik, hanya saja mereka belum tahu di mana mereka tempat mau bertanyanya di mana gitu. Oh, nggak ada sekolahnya sih? Iya, mau bertanya ke siapa? Kemudian batas-batasannya itu apa saja, bertanya kemana, dan yang mengkoreksinya siapa ya, itu kan yang penting. Harus ada yang mengkoreksinya. Lu salah, lu bener, lu tepat, lu kurang tepat, ini harus ada. Tapi kan seorang infografik sendiri itu kalau nggak ada sekolahnya, dia juga otodidak kan, dia belajar. Ya kan? Enggak, kalau artinya tidak ada panduan siapa nih yang memang menjadi gue tempat bertanya gitu loh. Kalau di tempat institusi saya dulu, memang mengundang para pelopor-pelopor yang di Amerika, datang ke Jakarta. Jadi memang orang-orang asing datang ke sini yang lebih dulu membuat infografik itu ke Indonesia. Dan kebetulan saya ada di institusi itu, saya belajar dari mereka. Oh, beruntung ya kalau gitu. Alhamdulillah. Oke. Ada nggak mimpi seperti itu untuk sekarang ini, untuk menggairahkan anak-anak muda belajar selain daripada jurnalistik, infografik itu sendiri, atau gimana caranya? Ada nggak keinginan seperti itu? Sebetulnya kalau anak-anak sekarang agak sedikit unik ya, anak-anak sekarang ngomongnya sedikit, tapi kegiatan di handphone dia banyak banget gitu. Ya karena udah medsos, apa. Jadi itu udah nggak tahu tuh di handphone ngapain aja dia. Mungkin dia main game juga kali ya. Nah, jadi aku rasa memang perlu sebuah edukasi ya, semacam acara kita ngobrol di Kopi Halaman ini, sebuah ruang yang memberikan edukasi kepada mereka bahwa ada profesi yang bagi yang mempunyai talenta semacam itu bisa melakukan hal ini. Ya, memang tidak bisa meminta semua orang gitu ya. Memang ini sangat spesial banget ya, saya kira. Seperti seorang wartawan itu dari sekian ratus yang kita terima, belum tentu sekian ratus itu menjadi wartawan semua. Ada yang nanti ketika masuk kelas rontok, ketika dia diterjunkan ke lapangan rontok juga, ketika dia disebar ke seluruh daerah rontok juga. Jadi tersaring dengan sendirinya. Seorang jurnalis itu nggak bisa, walaupun dia keinginan menjadi jurnalis. Apa kesenangan, kepuasan tersendiri ketika menyelesaikan sebuah infografik itu sendiri?
ini ya ada tidak ternilai gitu ya. Begitu itu dibaca, apalagi kita melihat, wah saya baca lu punya kamu kemarin, oh begitu ya, atau kita tidak tahu nih, orang membaca koran yang ada infografiknya, oh begini kejadiannya gitu. Nah ketika kita mendengar persepsi mereka semacam itu, rasanya ada kepuasan yang wah, berarti apa yang saya sajikan berhasil gitu. Itu kepuasannya itu. Dihargai ya di situ ya, jadi orang bukan dihargainya, lebih bahwa mereka mengerti dengan apa yang ingin saya sampaikan. Itu kepuasan yang nggak bisa ternilai menurut saya. Jadi kedepannya nih, kira-kira mau buat apa nih? Buat apa ya? Saya tuh sebenarnya tergantung di Ngopi Halaman ini. Sebenarnya kita mempunyai wadah ya di sini, Ngopi Halaman, ngopi di halamannya. Kenapa enggak? Umumnya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, anak muda tadi ya khususnya tentang infografis ini, bisa saja Ngopi di Halaman ini menyediakan sebuah ruang pelatihan. Mungkin bisa dipertimbangkan apa itu tadi, mungkin bisa bekerja sama dengan industri-industri kali ya, karena ternyata industri itu sendiri juga harus menampilkan infografik yang menjadi produknya dia gitu kan, pengusaha-pengusaha mebel gitu contohnya ya, media khususnya media yang khususnya media ya. Jurnalistik tadi ya pada itu sendiri. Tapi saya kira ini nggak menutup kemungkinan ya untuk para periset gitu ya. Bisa juga. Untuk sebuah pengembangan ilmu pengetahuan ya, saintisme bisa sekali. Atau industri pesawat Nutaneo atau apa sekarang ini ya. Digantara Indonesia pesawat N2135 dengan N2130 terus gitu. Itu ada ukurannya berbeda, itu bisa disajikan dengan bentuk infografik. Apa perbedaannya, berapa ukuran panjangnya, berapa kapasitasnya, kemampuan mesinnya, ketinggian terbangnya. Ya. Berarti perspektif masa depan tuh ada ya? Besar sekali. Besar sekali. Dan mungkin saja ini akan banyak dibutuhkan nantinya. Selalu dibutuhkan. Saya ada perbandingan sedikit dengan luar negeri ya, dengan Indonesia. Di luar itu mungkin tenaga kerja untuk membantu rumah tangga itu sangat mahal. Iya. Sehingga ibu-ibu rumah tangga itu dia bisa bekerja sendiri untuk memasang lemari, dia tidak butuh suaminya. Karena apa? Karena ada panduan grafis tadi itu. Cara memasang lemari, cara memasang kursi. Nah itu infografik gitu. Iya, seringkali memang ya. Mereka bekerja sendiri. Kita beli sesuatu kan ada gambar kerangkanya gitu ya. Kita pelan-pelan ya. Kadang-kadang yang malas baca sih, aduh apaan sih, kasih anak. Iya. Nah di kita kan cenderung gitu, beli produk gitu, buka betul. Langsung tahu-tahu patah, nggak tahu masangnya gitu kan, komplain gitu, hal-hal semacam itu. Atau dia nyuruh orang bayar lagi. Tolong dong pasangin, tolong dong. Padahal budaya kita sendiri juga belum sih, budaya membaca juga ya kurang ya. Itu membaca tadi. Mudah membaca karena kita lebih orang-orang kita tuh lebih suka visual. Lebih suka visual. Ketika apapun yang dicerna dengan baik itu cepat dengar lihat ya. Nah, ini di sini saya jelaskan bahwa ada perbedaan antara berita yang disajikan secara visual dengan berita yang disajikan secara tekstual gitu loh. Nah, secara tekstual itu sering terjadi kesalahan persepsi. Ketika lo menuliskan sesuatu, itu si pemirsa bisa salah persepsi. Karena bahasa namanya. Betul. Ketika lo menulis dengan bahasa Indonesia, yang membaca orang Inggris yang nggak ngerti bahasa Indonesia atau baru setengah bisa, persepsinya kan lain gitu. Nggak usah gitu deh, kita ngomong aja misalnya di WhatsApp apa, jangan gitu ya, beda intonasi jangan, beda, jangan, gitu ya, beda ya. Itu beda persepsi. Nah kalau bahasa visual, lu ngomong jangan tadi, Mbak Susi ngomong jangan tadi, dikutub sama di sini akan sama. Persepsinya dengan visual, dengan melihat visualnya, jangan berarti ada tanda silang gitu loh. Tidak boleh. Strict gitu ya, udah gitu. Itu perbedaannya ya, menarik sih sebetulnya. Nah, baik, apa yang ingin disampaikan nih untuk buat teman-teman penonton untuk tentang infografik ini, Mas? Ya, jadi menurut saya infografik ini adalah sebuah profesi yang sangat menjanjikan ya, terutama khususnya untuk media-media mainstream maupun media-media sosial yang saat ini terus berkembang. Nah, disinilah diperlukan para desainer grafis yang
mau terus mengasah diri ya untuk belajar, baik itu dari sisi cara penulisan, kemudian cara memotret yang benar, kemudian menggambar dan mengetahui software grafis itu secara utuh ya. Iya, iya. Jadi nggak bisa ya kalau tadi maunya nggak bisa gambar nyuruh orang gambar bisa jadi grafis. Nggak bisa motret nyuruh orang motret bisa, ya kan? Iya. Nggak bisa nulis bisa nyuruh orang juga bisa nulis gitu. Tapi kalau kita mau belajar hal ini bisa dipelajari karena ini bukan yang bersifat fine art ya. Ini adalah seni terapan. Applied art gitu ya. Artinya bisa dipelajari oleh siapapun. Nah, tinggal kemauan, kegigihan dan kemauan belajar ya, kegigihan sama tekad untuk membuat karya yang istimewa itu memang butuh. Kita tunggu ya Mas gitu ya. Waktunya kita tunggu untuk memberikan pelatihan ya, workshop ngopi di halaman. Siap. Jadi itulah tadi 20 menit kita bersama dengan Taufan Arifin mengupas seluk-beluk tentang infografik. Akhir kata, saya mau buat sebuah pantun. Putih-putih bunga melati. Melati di bawah menuju peti. Janganlah dikau bersedih hati. Walau perpisahan harus menghampiri. Dah. Bersama saya kembali Usi Samsi, ngopi di halaman. Bye.